Oke, cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Di kali ini kita masuk ke bab kedua, pembahasan kedua. Tentunya kita akan langsung ke praktek juga nih. Nah, yang kedua ini adalah kita kenalan dulu nih sama namanya Gemini Gems ID. Nah, kalau sebelumnya kita udah mengenal nih apa itu apa itu Gemini, dan juga apa itu Gemini Gems. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, jadi ini kita bakal bagi ke beberapa bab. Yang mana di bab pertama ini kita sebelum membuat carousel, sebelum kita membuat sebuah carousel, konten, poster ataupun apapun itu, kita pertama kan perlu banget yang namanya ide nih. Nah, jadi kita pembahasannya yang pertama ide dulu nih. Nah, dari mana kita dapat idenya? Nah, jadi di sini saya kenalin, di sini ada James nih yang udah saya setting, yang mana ini udah disetting banget, udah secara khusus, yang mana tugasnya itu cuma ada satu, yaitu mencari ide konten carousel Instagram. Jadi kalau misal search yang kita tahu, kalau biasanya kan kayak kalau Gemini itu kan bisa ini ya, bisa menjawab seperti apapun gitu ya, bisa menjawab semua hal segala macam ya, umum lah gitu. Tapi kalau yang James ini, Gemini James, apalagi yang ini Jamesnya khusus buat ide, maka ini nggak bisa menjawab semua hal seperti Gemini yang biasa. Tapi sebaliknya, Gemini James yang ini bekerja seperti seorang spesialis yang emang fokus untuk ngebantu kita menemukan ide-ide konten yang menarik, relevan, dan berpotensi viral teman-teman semua. Nah, dan di dalam James ini juga udah saya kasih berbagai aturan dan cara berpikir. Misalnya kayak misal kalau kita minta nih, ini ada contoh nih yang saya tadi udah coba ya. Jadi kita tuh AI ini tuh bakal diminta memahami 10 framework copywriting yang berbeda. Kayak misal di sini ada pertama ada PAS, problem, agitation, solution. Di sini ada tulisannya juga cocok untuk apa? Cocok untuk kebiasaan buruk, dosa, dan pain point spiritual. Terus juga ada AIDA, attention, interest, desire, action. Terus juga ada HSO, hook, story, over. Nah, BAB, before, after, bridge, dan lainnya. Ya, ini ada cukup banyak nih. Nah, jadi AI ini tuh bakal diarahkan untuk memilih framework yang paling cocok dengan topik yang diberikan. Jadi nggak asal menggunakannya gitu. Misalnya rumah tangga nih. Jadi kalau temanya rumah tangga, dia bakal ngasih banyak ide nih. Misalnya kayak ide ini yang mana cocok untuk framework ini gitu. Dia ngasih ide ini yang cocok untuk framework AIDA gitu. Jadi satu tema itu bisa dibedah untuk berbagai framework copywriting gitu. Nah, dan juga ini AI-nya tuh hasil yang diberikan tuh nggak cuma banyak jadinya. Ini kan emang banyak tapi nggak cuma banyak, tapi lebih terarah dan siap untuk dikembangkan untuk menjadi konten gitu. Nah, cara gunainya itu sederhana banget. Jadi kalau teman-teman buka nih, ini James, buka James, terus kalau misal udah ada nih, ini tinggal pencet aja. Nih, kita klik, nih terus pencet. Terus kita tinggal ketik kita mau temanya apa nih. Kalau ini yang kan saya ketikkan temanya rumah tangga gitu. Tuh kalau mau teman-teman misal tema apa ya? Tema jodoh kali ya. Nih, tema jodoh. Nah, nanti tinggal tunggu beberapa detik nih, dia lagi berpikir dulu, atau mungkin sekitar 1 menit nih. Mau ide jodoh atau mungkin ide rumah tangga, teman-teman semua, itu dia bakal Jamesnya langsung menghasilkan puluhan ide carousel berdasarkan tema ini. Nah, dan ide-ide itu bakal dikelompokkan sesuai frameworknya gitu. Jadi kita bisa melihat berbagai sudut pandang dalam mengangkat satu topik. Jadi satu topik aja udah bisa ngasilin berbagai ide
dengan sudut pandang yang berbeda teman-teman semua. Nih, HSO, hook story over. Nah jadi dia tuh kalau ini kan kasih hook story over, ini biasanya kayak kisah inspiratif, cerita sahabat, pengalaman spiritual. Nah maka dia ngasih ide yang kisah inspiratif gini, kayak saat Fatimah mengeluh kelelahan mengurus rumah dan jawaban tak terduga dari Nabi gitu. Dan ini kan tetap temanya satu, temanya itu rumah tangga gitu. Kenapa Umar bin Khattab diam saja saat diomeli istrinya? Nah ini kan yang kan cukup ngehook gitu, bikin orang penasaran gitu. Tapi ini kan story. Nah beda lagi kalau misal BAB, before after bridge gitu. Nah misal contohnya idenya itu dulu sering cekcok ingin menang, sekarang lengket karena satu mindset ini. Nah dia kan ngomongnya tuh before, sebelum, dulu, dulu sering cekcok ingin menang, terus afternya gitu, sekarang makin lengket karena satu mindset ini. Nah ini bridge ya, karena satu mindset ini gitu, bikin orang yang cukup penasaran juga gitu. Nah ini kalau pakai framework BAB dan tetap temanya satu, temanya rumah tangga. Nih sebelum nikah takut miskin sebelum, nah, lalu setelah nikah malah bisa nabung banyak gitu. Atau open loop curiosity gap, ini bikin orang tuh jadi penasaran gitu, jadi cocok untuk kayak fakta mengejutkan atau amalan tersembunyi, cliffhanger. Nah ini kan bikin orang yang penasaran gitu. Kayak contoh idenya, satu kalimat penyakit yang bisa menghancurkan pernikahan puluhan tahun. Kan orang jadi penasaran gitu, ini satu kalimat penyakit apa gitu. Nah, jadi kan orang jadi pengen baca. Nah tapi temanya tetap sama, rumah tangga, tapi kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda teman-teman semua. Ya ini kan framework gitu, banyak sudut pandang yang bisa dipakai gitu. Ada banyak, ada puluhan ide yang siap untuk kita pakai. Jadi teman-teman nggak perlu ngide lagi, biarkan AI ini yang bekerja, biarkan AI ini yang bikinin ide buat kita teman-teman semua. Nah dan di bagian akhirnya nanti Jamesnya juga akan memberikan tiga rekomendasi ide yang dinilai itu paling berpotensi menarik gitu, yang paling berpotensi menarik perhatian para audiens dan memiliki peluang besar untuk dapetin banyak engagement gitu teman-teman. Nih contohnya, ini kan top 3 pick ini menurut AI-nya. Ini yang pertama, sopan manis ke bos di kantor tapi ketus ke pasangan sendiri di rumah. Nah ini kan pakai contrast mirror yang bikin scroll stop power luar biasa karena sangat menampar ego. Ini kan banyak terjadi di kita ya, mungkin ya relate-nya, banyak yang relate gitu ya. Dan ini kan masih sama temanya, ke rumah tangga gitu. Banyak orang akan merasa guilty, bersalah, dan membagikannya sebagai pengingat diri. Atau ini yang kedua, kenapa Umar bin Khattab diam saja saat diomeli istrinya. Nah ini kan pakai HSO, jadi elemen storytelling tokoh besar Islam tapi ada konflik yang sangat merakyat. Nah ini kan emang storytelling tokoh besar gitu, Umar bin Khattab. Nah tapi yang dibahas itu konflik yang sangat merakyat, yang mana semua orang, kita, bahkan kita aja ya pasti ngerasain ini gitu, yang udah rumah tangga ya. Kalau yang belum nikah mah belum. Nah, diam aja saat diomeli istrinya gitu, itulah. Dan atau yang ketiga, suami habis waktu di kantor, istri habis kewarasan di rumah. Ini pakai pas. Nah ini kan relatable dengan masalah burnout pasutri milenial atau Gen Z gitu. Dan judulnya aja provokatif ini, tapi kan isinya ada solusinya, pasti ada solusi empati yang adil gitu teman-teman semua, yang bikin orang tuh tertarik, menarik. Nah ini AI yang udah dipilih sama AI nih, ide-ide yang top 3. Atau kalau kita mau pakai yang lain, kan di sini ada juga banyak yang juga menarik gitu, kayak 5 istri yang sering pura-pura dilupakan sama suami modern, atau detik-detik terakhir Khadijah dipelukan Rasulullah, atau kontras mirror nih, kayak mampu beli skincare dan hobi mahal tapi pelit untuk sedekah keluarga.
Ya kan banyak juga, maksudnya nggak cuma tiga doang ini. Oh, ini yang paling ini kan yang paling, dan ini kan menurut AI, tapi kan banyak juga yang bagus yang bisa kita pakai ide-idenya gitu teman-teman semua gitu. Nah, jadi James ini tuh eh, perlu banget gitu, dan ini kan bener-bener hemat waktu gitu. Kita nggak perlu capek-capek mikirin ide, dan idenya udah dipikirin sama AI juga gitu. Gitu teman-teman semua. Oke, jadi dengan adanya James ini, jadi kita itu ya nggak perlu ngabisin waktu untuk berpikir, cari inspirasi konten. Kita cukup tentuin tema aja, kita mau tema apa yang mau dipakai gitu. Maukah rumah tangga, atau mungkin jodoh, atau mungkin yang lainnya lah ya, banyak. Yang penting kita tahu mau temanya apa gitu yang mau diinginkan, dan biarin AI-nya itu yang bikinin hasil ini, yang mereka menghasilkan berbagai sudut pandang dan ide-ide yang siap untuk dikembangkan menjadi carousel Instagram gitu. Jadi kalau kita udah nemu nih, kita nanti tinggal pilih aja nih satu ide, misal yang paling menarik tadi nih, kan yang paling menarik nih bagi AI nih, kan nanti tinggal pilih aja nih satu ini. Nah, kita pilih, nanti kita copy gitu, dan kita lanjut ke jam selanjutnya, yaitu jam narasi teman-teman semua, yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, supaya nanti si AI ini bakal ngebantu nyusun isi carousel itu secara lengkap dengan alur yang sesuai dengan ide yang ini gitu. Jadi pembuatan carousel tuh jadi lebih mudah di zaman sekarang teman-teman semua. Oke, kalau gitu itu dia bab yang kedua ini. Kita ngebahas tentang ide dan itu sudah terbahas, maka kalau gitu saya cukupkan. Teman-teman semua, kita lanjut ke bab selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.